Pemirsa, dukungan terhadap kedua pasangan calon presiden tidak hanya terjadi di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Namun ternyata tidak semua dukungan di media sosial adalah nyata. Kegembiraan pemilu presiden tak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga dirasakan di dunia maya. Para pendukung Joko Widodo misalnya, mereka memasang pita dukungan pada avatar Twitter mereka. Apalagi saat debat berlangsung, para pendukung Capres Joko Widodo di media sosial merespon positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan Jokowi. Semua dukungan terhadap Jokowi yang disampaikan di media sosial ini nyata. Ditulis oleh individu, bukan oleh mesin atau software yang biasa dikenal dengan tweetbot. Tweetbot ialah robot Twitter yang memungkinkan pemilik akun menulis tweet meski saat tidak dalam kondisi online. Dan inilah yang terjadi. Debat kedua, kemudian debat ketiga, ini terjadi pergeseran lagi. Artinya jarak di sosial media antara Jokowi Prabowo itu agak menjauh lagi. Sekarang itu sekitar 15-20%. Padahal sebelum debat kedua itu sempat menipis di bawah 10%. Nah, ini sebenarnya bisa dimaklumi ya, karena kalau dari data-data undecided voter atau swing voter gitu ya, ini kan banyaknya masih di kelas menengah. Meski hanya di dunia maya, namun dukungan terhadap capres tertentu juga dapat mempengaruhi elektabilitas capres pada 9 Juli mendatang. Tim Liputan Metro TV. Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo mengalahkan Capres Prabowo Subianto dan perbincangan di media sosial pasca debat Capres putaran ketiga tadi malam. Dalam survei yang dilansir Politika Wave pasca debat Capres putaran ketiga tadi malam, ada lebih dari 140.000 percakapan terkait Capres nomor urut 2 Joko Widodo. Sedangkan jumlah percakapan terkait Capres Prabowo Subianto hanya sepertiga dari jumlah percakapan Jokowi di media sosial. Selain itu ada hampir 112.500 tanggapan positif yang didulang Jokowi. Jumlah ini terpaut jauh dari respon positif yang diperoleh Capres Prabowo. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Lembaga Politika Wave, Jose Rizal. Selamat malam, Bang Jose. Malam. Baik, kita akan bedah lebih jauh begitu ya. Kalau secara umum tadi memang disebutkan rekaman percakapan dari media sosial, terutama Twitter ini ya. Itu lebih besar Jokowi. Mungkin bisa dieksplorasi faktor-faktornya atau hashtag apa saja yang membuat Jokowi mendominasi. Ya, Tadi malam tuh kita lihat ada 4 hashtag yang masuk ke trending topik worldwide. Yang dari Jokowi itu tegas pilih 2, kemudian Jokowi JK adalah kita, kemudian dari Prabowo itu adalah Indonesia aman, kemudian nomor 1 underscore Prabowo Hatta. Nah, bahkan tegas pilih 2 itu kita lihat dari siang, dari pagi itu sudah masuk di trending topik, dan dia nomor 1, nomor 2, paling rendah nomor 4, tapi balik lagi nomor 1. Tetap di kisaran trending topik. Itu sampai pukul berapa itu? Sampai setelah selesai debat. Sampai selesai debat ya, pukul 22 ya? Setelah pukul 22 pun masih. Nah, kita lihat dari 4 trending topik tersebut, hanya tegas pilih 2 yang itu percakapannya dilakukan oleh netizen asli. Sementara kalau 3 hashtag lainnya itu diinisiasi dan dilakukan dan diramaikan oleh akun-akun bot atau akun-akun yang diotomasi atau akun-akun yang tidak relevan gitu. Nah, ini patut disayangkan karena debat ini kan adalah satu momen penting untuk meyakinkan. Maksudnya netizen asli seperti apa misalnya Mas, yang untuk tegas pilih 2, itu hashtag tegas pilih 2, dukungan terhadap Jokowi berarti itu. Itu netizen asli artinya akun-akun memang akun-akun yang memang orang gitu. Akun-akun orang yang identitasnya jelas maksudnya. Identitasnya jelas, banyak artis-artis juga yang sangat kita kenal. Nah, sayang gitu kalau momen debat ini tidak dimanfaatkan secara optimal oleh tim sukses, tim kampanye, tim media sosialnya. Karena momen debat ini kan momen yang sangat penting ya, terutama untuk meyakinkan kelas menengah, kemudian yang namanya swing voter ini gitu. Kalau yang tidak netizen asli tadi di hashtag apa misalnya? Atau punya hashtag sendiri atau ikut juga dalam situ? Ada 3 hashtag lainnya. Jadi kalau di Jokowi itu ada Jokowi JK adalah kita. Nah, itu kita lihat juga agak aneh itu hashtagnya. Kemudian Indonesia aman, itu hashtagnya Prabowo. Kemudian nomor 1 underscore Prabowo Hatta. Nah, itu hashtag-hashtag itu tidak ditweetkan oleh netizen-netizen asli, tapi banyak oleh akun-akun bot yang sifatnya otomasi. Jelas percuma karena kan identitasnya tidak jelas. Identitasnya tidak jelas dan yang follow akun bot ya bot lagi, bukan netizen gitu. Jadi
apapun yang mereka omongin, apapun yang ini tidak sampai message. Jadi bukan netizen asli. Bang Josi Rizal misalnya punya akun ikut berbincang dalam percakapan itu, kemudian saya ikut berbincang dalam percakapan, bukan, tapi itu diotomasi sendiri begitu. Betul, diotomasi oleh engine, kadang dikasih nomor kayak nomor seri gitu belakangnya gitu kan. Itu bisa terbaca ya, yang netizen asli dan tidak netizen asli. Terbaca karena kan behaviornya beda mereka. Oke, baik. Dari kemudian yang tadi disebutkan dari beberapa hashtag tadi yang menjadi trending topik, hanya satu atau ada berapa trending topik? Empat-empatnya masuk trending topik. Empat-empatnya. Cuman memang yang kita lihat dari 4 yang masuk itu hanya satu yang netizen asli yang natural gitu. Oke, spesifik di Twitter begitu ya. Nah, dari hashtag yang menjadi trending topik worldwide itu, apakah ada misalnya kalau kita lihat kemarin topiknya adalah soal politik internasional dan ketahanan nasional, apakah ada perbincangan khusus tentang subtopik, misalnya ada tentang Palestina atau misalnya tentang TKI, perlindungan terhadap warga negara, kemudian atau yang lain-lain misalnya berbicara soal tank dan panser misalnya. Adakah khusus soal itu ataukah secara umum saja mendukung capres ini? Tentunya selama acara debat ini kan kalau kita lihat Twitter, ini kan sangat mengikuti layar TV ya. Artinya sebetulnya orang yang nggak nonton secara langsung debat di TV pun, tapi kalau dia perhatikan timeline, dia jadi bisa tahu apa yang terjadi di debat. Karena yang nge-tweet itu nonton debat. Apa yang dia tonton itu yang dia tweetkan gitu. Jadi berarti bisa dipilah segmen per segmen dong ya berarti? Betul. Memang bisa dipilah segmen per segmen. Kalau misalnya mungkin bisa dijelaskan di segmen 1 ketika berbicara visi misi, itu seperti apa yang Anda ingat data yang direkam oleh Politika Wave? Ya, ada beberapa yang menonjol ya. Kalau dari Prabowo itu mungkin yang menonjol itu adalah bahwa politik luar negeri itu adalah cerminan dari politik dalam negeri. Artinya kemakmuran, kesejahteraan itu yang diutamakan. Sementara kalau Jokowi, nah ini yang menariknya. Jadi netizen, kenapa kita lihat juga percakapan tentang Jokowi tinggi? Karena netizen seperti menemukan gagasan-gagasan baru gitu di Jokowi. Seperti kayak cyber defense, kemudian hybrid defense, kemudian kayak drone, kemudian kayak kemerdekaan Palestina, kemudian kayak poros maritim. Jadi itu yang kemudian merame di Twitter ya? Jadi memang kalau capres ini atau nanti minggu depan cawapres ya, mereka bisa kasih konten yang menarik untuk netizen percakapan, itu insya Allah percakapannya juga tentunya akan tinggi gitu. Oke, nanti kita akan coba juga buka satu persatu infografik dari segmen per segmen debat kemarin, kita bisa ulas berapa percakapan yang terekam, dan tentu saja dampaknya. Kalau memang dampaknya nanti bisa dijelaskan lagi, apakah memang ada dampaknya kira-kira secara elektoral ketika salah satu capres memiliki rekaman percakapan di Twitter, di dunia maya, nilainya besar begitu, apakah ada dampaknya? Nanti kita akan ulas, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News.